Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Zeros Project. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja, semoga kalian sehat-sehat selalu, diperlancar rezeki kalian, dan apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian rencanakan, semuanya berhasil ya teman-teman. Amin. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentu saja, yaitu video #Explore Malang Part 1. Kalau teman-teman belum nonton atau mungkin belum selesai nontonnya, silakan ditonton dulu ya video part satunya. Masih di hari yang sama teman-teman, hari Minggu tanggal 30 April 2023. Aku sama Joshua ceritanya hari ini tuh mau cari makan. Karena kita terakhir makan siang itu pas lagi di Sidoarjo, sekitar jam 12 sampai jam 1 ya, maksudnya dari jam 12 menjelang jam 1 siang. Terus perjalanan juga kurang lebih 2 jam. Itu sampai hotel, kita langsung taruh barang, kita langsung mandi, dan kemudian kita langsung istirahat. Baru bangun, itu kita mungkin setengah 7, jam 6 atau setengah 7 lah, kita baru bangun, lalu kita start jalan untuk kuliner, itu kurang lebih jam 7 malam teman-teman. Nah, kita sebelumnya sudah ada planning nih, kita mau kemana saja. Kita sudah ada list-listnya. Aku sama Joshua juga dibantu banget sama salah satu jemaat youth di gerejaku, namanya Cevilia. Thank you banget ya Ce, sudah mau bantu tempat rekomendasi yang ada di Malang. Jadi rencananya itu kita mau makan seafood teman-teman. Kita rencana mau makan seafood dan lalapan. Juara 1 Pak Koirus. Ini adalah tempat yang direkomendasikan sama Cevilia. Nah, di sini jalannya, lokasinya itu ada di Jalan Terusan Dieng nomor 75F, Pisang Candi, Sukun, Kota Malang. Katanya tempat itu seafoodnya enak teman-teman, dan emang juara seperti nama tempatnya ya, juara 1 Pak Koirus gitu. Jadi nggak pakai lama, aku sama Joshua langsung gaspol.
Setelah sampai di lokasi teman-teman, ternyata sayang banget tempatnya tutup guys. Nah katanya Cevilia biasanya itu buka hari Minggu itu biasanya buka gitu. Nah mungkin ya ini asumsiku, mungkin karena kita yang kemalaman keluarnya dari hotel dan perjalanannya juga nggak sebentar lah, cukup ya lumayan lama lah, 10 sampai 12 menit lah perjalanan dari hotel sampai ke tempatnya Pak Koirus ini, dan ternyata tutup gitu. Nah hasil aku sama Joshua memutuskan untuk pindah lokasi dan ganti tempat makan. Planning kedua teman-teman, kita pergi ke tempat pangsit mie ayam dan bakso Pak Sugiono yang lokasinya ada di Jalan Pekalongan, Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Tempatnya menurutku cukup agak masuk ya guys ya, karena di sebelahnya itu lokasinya itu dekat sama mie gacoan ternyata. Makanya menurutku sih kurang ke highlight gitu tempatnya. Opiniku mengenai tempatnya itu mengenai bangunannya teman-teman, itu nggak besar dan tidak ber-AC, jadi cukup panas. Kemudian jika kita ngomong tentang rasa ya, kalau kita ngomong tentang rasa, tentang produk yang dijualkan itu udah pasti the best guys. Entah kenapa itu kalau di Malang mau bakso ataupun pentol dari yang paling murah saja rasanya tuh ya udah enak banget guys. Beda dari bakso atau pentol yang ada di Sidoarjo atau Surabaya, dari segi rasa itu kalau punyanya Malang itu kayak gurih banget gitu, dan kuahnya juga autentik. Jadi kalau kita misalnya lagi makan bakso terus kita seruput kuahnya gitu ya, itu kayak kita sudah pasti tahu ini pasti punyanya Malang gitu, bakso Malang ini, karena autentik banget lah dari segi kuahnya, dari segi rasa baksonya itu ciri khas banget lah, ini punya Malang gitu. Nah aku juga di sini itu pesan mie ayam dan juga bakso campur. Nah mie ayamnya ini menurutku juga oke. Dari segi tekstur mie-nya dia juga nggak terlalu berair, maksudnya dalam arti gini, ketika kokinya ini menggodok mie-nya, dia tuh nggak yang terlalu overcook gitu teman-teman. Kadang kan biasanya ada mie ayam itu yang terlalu overcook, jadi kayak mie-nya itu menurutku kurang enak. Nah sedangkan mie yang dimasak sama kokinya ini menurutku oke banget, sangat oke. Teksturnya masih masih kenyal, jadi kita masih bisa menikmati, masih ada tekstur yang bisa dikunyah. Nah potongan ayam dan juga kaldu ayamnya sih menurutku juara, karena aku pesan yang mie ayam itu dari segi potongan ayamnya cukup besar, kemudian jumlahnya juga cukup banyak, dan juga kuahnya yang dikasih itu kaldunya berasa banget. Nah kemudian untuk minumnya itu sebenarnya ada pilihannya guys. Ada beberapa pilihan kayak es teh, es jeruk kayak gitu-gitu. Nah cuma karena minumnya tuh lagi habis dan yang tersisa hanya teh botol, jadi ya kita minumnya itu aja. Nah untuk harga dari minumannya itu juga murah guys. Minumannya itu dibanderol per botol itu 5.000. Jadi minumannya itu yang kalau kemarin itu hanya ada teh botol sosro sama teh fruity ya, teh ya fruity itu dibanderol dengan harga 5.000.
Nah, untuk yang mie ayam itu dibanderol dengan harga 8.000, lalu bakso campur itu dibanderol dengan harga 10.000. Kalau yang dimakan sama Joshua itu mie ayam bakso, jadi itu dibanderol dengan harga 12.000, guys. Itu menurutku harga sudah oke, rasa juga sudah oke, dan udah pasti fix itu akan jadi destinasi. Kalau misal aku ke Malang lagi, aku pasti akan mampir lagi, guys. Selesai makan dari tempat Pak Sugiono, kita masih pengen lanjut jalan-jalan, guys. Masih belum pengen balik hotel lah. Kenapa? Karena ya eman, yang pertama udah pasti karena eman waktunya. Perjalanan dari hotel ke tempat Pak Sugiono itu bisa dibilang nggak dekat gitu. Ya lumayan lah. Jadi kalau langsung balik itu eman banget gitu waktunya. Jadi kita memutuskan, aku sama Joshua, untuk pergi ke kafe. Nah, untuk kafenya sendiri, ini kita dapat rekomendasi dari Cevilia. Nah, Cevilia itu mengasih kita rekomendasi, itu namanya MMMM Cafe. M-nya ada 4 ya guys ya. Nah, untuk mempersingkat, aku mungkin akan ngomongnya M Cafe ya. Nah, untuk M Cafe ini, lokasinya ada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, nomor 17, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dekat sama alun-alun Kota Malang, guys, ternyata. Nah, suasana di hari Minggu ini cukup ramai pengunjung dan wisatawan, mulai dari lokal hingga yang luar kota. Untuk M Cafe ini tempatnya menurutku comfy, guys, karena didominasi sama lampu warna kuning yang berkesan cozy untuk minum kopi dan juga nongkrong. Nah, tempat ini yang spesialnya menurutku tempat ini yang spesial adalah mereka tidak menyediakan wifi, sehingga fokusnya, targetnya adalah ketika orang itu datang ke M Cafe ini untuk bersama dengan teman-temannya pesan, menurutku ya fokusnya adalah untuk ngobrol, teman-teman. Karena kan kalau kita sekarang lihat, mungkin kalau kita lagi nongkrong sama teman-teman kita kan banyak yang main HP, ya kan, disediakan wifi hanya untuk main HP, lalu untuk mungkin main game dan lain sebagainya. Nah, sedangkan nongkrong sendiri itu kan adalah momen berkesan yang dimana kita bisa berkumpul, untuk kita bisa saling ngobrol, saling bercerita, bersenda gurau. Nah, karena itu kenapa dengan tidak disediakan wifi ini menurutku M Cafe cukup clever sih. Nah, untuk bangunannya sendiri menurutku tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sedang tapi bertingkat, teman-teman. 2 lantai. Dari luar, bangunan ini tampak gelap sih, sehingga sulit untuk ternotis oleh mata. Nah, untuk harga, menurutku normal sih. Dalam arti, sama seperti kafe-kafe yang ada di Surabaya atau di Sidoarjo, pada umumnya ya. Untuk kopinya itu sendiri, start dari harga 20.000. Setelah dari M Cafe, teman-teman, kita jalan menyusuri Kota Malang, dan masih satu destinasi dengan M Cafe, kita mau cari STMJ sebagai menu terakhir di hari Minggu ini. Untuk tempatnya ini aku jujur kurang tahu lokasi persisnya ya, karena tempat ini seperti Pujasera yang punya banyak makanan dan minuman, yang salah satunya menjual STMJ. Hanya saja aku nggak tahu nama lokasi ini apa gitu. Nah, dari M Cafe ini mungkin kurang lebih ya, untuk ke Pujasera ini mungkin kurang lebih 50 sampai 100 meter lah. Untuk harga STMJ-nya sendiri per gelasnya adalah 14.000. Dan dari segi rasa menurutku sih kurang, teman-teman. Kenapa kurang? Karena waktu kita beli ternyata madunya tuh habis. Nah, kalau STMJ nggak pakai M, jadinya kan STJ aja, ya kan? Nah, dari namanya sudah aneh, apalagi dari segi rasa, menurutku seperti itu. Dari penjualnya sendiri, dia bilang madunya habis, tapi nanti akan digantikan sama gula pasir. Nah, cuma kan kalau diganti dengan gula pasir, udah pasti keautentikan rasa dari STMJ itu kan beda banget gitu. Nah, untuk dari segi porsi, itu menurutku juga bisa dibilang dikit lah, teman-teman. Karena pada saat disajikan, gelasnya itu menggunakan gelas kertas dengan ukuran yang kecil. Jadi untuk harga 14.000 dengan gelas yang seperti itu, menurutku ya sorry to say kurang worth it sih, teman-teman.
STNJ kita sudah selesai, minum juga sudah selesai, dan kita lihat jam menunjukkan pukul 21.50. Saatnya untuk kita pulang. Untuk aku sendiri, aku nggak tahu ya teman-teman ya, apakah benar tempat kuliner di Malang rata-rata itu jam 10 sudah pada tutup. Karena aku lihat jalanan juga udah mulai sepi, warga lokal serta para wisatawan juga sudah kembali. Jadi aku memutuskan sama Joshua untuk kita kembali ke hotel. Aku juga dikasih tahu orang tua kalau jangan motoran malam-malam guys. Kenapa? Karena takutnya ada hal yang tidak ingin terjadi. Apalagi posisi kita juga lagi di luar kota yang cukup jauh lah sama orang tua. Jadi kalau ada apa-apa kan orang tua harus kerepotan pergi ke Malang untuk menemui kita. Nah, dengan demikian selesai sudah Explore Malang hari pertama ini. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian kasih tombol like dan subscribe-nya. Silakan tulis di kolom komentar yang baik yang dapat membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Pasti aku baca dan pasti aku kasih like. Thank you semuanya. See you on the next video ya. Bye-bye.